Pernah kepikiran gak sih sama kalian kalau orang-orang tuh masih ingat dengan cerita yang diberikan oleh mereka saat masih kecil? Kebetulan sekali hari ini, saya akan melakukan sebuah survei kecil-kecilan mengenai hal ini. Halo semuanya, saya Eko Rahmadian. Kali ini saya akan memberikan sebuah pembuka mata mengenai cerita rakyat atau folklore yang ada di Indonesia. Karena saya kebetulan memang berdiam diri di daerah Bandung, jadi saya akan mengambil salah satu cerita rakyat terkenal yang tentu saja kalau bukan dari Sang Kuryang. Singkatnya, cerita ini berisikan mengenai legenda awal terbentuknya kawah Tangkuban Perahu yang terbentuk seperti cekungan bagaikan perahu. Di sini sebelum saya memulai menceritakan lebih lanjut lagi, mari kita mendengarkan cerita singkat ini dari berbagai masyarakat yang sedang tinggal di Bandung. Tentu saja karena di cerita rakyat, kenapa kita tidak dengar dari rakyatnya saja? Sebutkan 3 cerita rakyat. Malimun Timun Mas, Sangkuriang. Aduh, belum nggak tahu lagi. Seingat kamu gimana? Yang dikutuk itu nggak sih? Nggak dikutuk. Oh, dia yang durhaka sama ibunya. Lumayan durhaka. Yang si ibunya kan kayak Dewi gitu kan, si bapaknya jadi anjing, punya anak, terus anaknya bunuh bapaknya, terus itu diusir, terus itu udah lama terus ketemu ibunya, si anaknya malah suka ibunya. Kalau misalnya mau nikah sama dia kan suruh bikin perahu yang besar semalam nggak salah, gagal. Karena gagal sama gunanya, karena dia marah ditentang perahunya terus balik. Sangkuri yang tahu lah. Itu gue dulu bikin drama juga. Orang itu cewek sama cowok saling suka dan mereka nikah terus punya anak pun namanya Sangkuriang kan. Sama anaknya tahu dia setengah dewa makanya dia berubah jadi anjing. Si anjing ini dibunuh sih sama si Sangkuriang. Ibunya tuh marah sama Sangkuriang terus dipukul kepalanya Sangkuriang ini. Ya setelah beberapa tahun tuh kayak baru ketemu sama satu perempuan dan ternyata perempuan itu ibunya sendiri gitu. Kedua orang ini saling suka gitu kan, ibunya ini suka sama Sangkuriang, Sangkuriang suka sama ibunya gitu. Apa ya kayak iniin rambutnya gitu singkat gue, karena ada luka di situ kan. Ini ceritanya ya gue sampai situ doang sih. Kalau dari saya sendiri, cerita Sangkur yang diawali dengan Dayang Sumbi adalah wanita cantik yang banyak dilamar para raja dari kahyangan. Tetapi ia selalu menolak hingga terjadinya perang. Akhirnya ia mengasihkan diri ke bumi dan ditemui oleh Tumang, seorang dewa yang berwujud dengan anjing. Suatu hari, saat dia menjahit, alat pintarnya jatuh. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah untuk menikahi siapapun yang mengambil alat itu. Jika laki-laki, dia akan menjadikannya suami dia. Namun jika dia perempuan, dia akan menjadikannya sebagai saudaranya dia. Lalu setelah itu, Sang Kuryang terlahir dari Dayang Sumbi dan si Tumang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan tangguh. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang berburu rusa. Tetapi ia gagal mendapatkan buruannya. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang membunuh Tumang dan membawa hatinya sebagai pengganti daging rusa. Ketika mengetahui kebenarannya, Dayang Sumbi menjadi marah besar dan mengusir Sang Kuryang. Setelah bertahun-tahun pergi, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tak lain adalah ibunya sendiri. Ia pun melamar Dayang Sumbi yang awalnya tidak mengetahui bahwa pemuda itu adalah anaknya. Namun setelah melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang, Dayang Sumbi sadar bahwa pria itu adalah anak kandungnya. Untuk menggagalkan pernikahannya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Ia meminta Sang Kuryang membuat sebuah danau dan perahu yang besar dalam semalam. Dengan kekuatan gaibnya, Sang Kuryang hampir menyelesaikan tugas tersebut. Khawatir Sang Kuryang akan berhasil, Dayang Sumbi memohon bantuan para dewa untuk menciptakan fajar lebih cepat. Fajar palsu itu membuat jin yang membantu Sang Kuryang pergi sebelum tugas selesai. Marah karena gagal, Sang Kuryang menendang perahu tersebut yang hampir selesai dibuatnya, hingga terbalik. Perahu tersebut berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang hingga kini menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di Jawa Barat. Legenda ini terus diceritakan turun-temurun sebagai bagian dari kekayaan budaya Sunda. Nah, karena kalian sudah mendengar cerita ini, kalian bisa ceritakan ulang ke siapapun supaya kita bisa melestarikan cerita rakyat Indonesia. Meskipun cerita ini tidak masuk di akal, tapi Sang Kuryang menjadi topik pembicaraan yang menarik untuk teman kalian maupun sebagai cerita pengantar anak-anak kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.